Kingdom Daily Devotion di pagi ini untuk kita semua warga kerajaan sorga berjudul Di Manakah Hatimu, diambil dari Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pernahkah kita bertanya di manakah hati kita berada? Bukan letak fisik hati kita di dalam tubuh kita, namun letak isi hati kita yang dimaksudkan oleh Alkitab. Apa yang begitu memenuhi pikiran kita sehingga kita tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa memikirkannya. Atau kita bahkan rela mengeluarkan uang berapapun untuk melihat apa yang kita ingini itu terwujud. Itulah pertanyaan yang banyak orang enggan untuk menjawab sendiri. Namun, Yesus memberi petunjuk untuk menemukan di mana letaknya hati kita. Kata-kata Yesus dalam ayat bacaan hari ini menantang kita untuk memeriksa letak hati kita yang sebenarnya. Dalam konteks khotbah di bukit yang Yesus sedang lakukan saat itu, dia memperingatkan kita untuk tidak menyimpan harta di bumi. Hal-hal yang sementara, yang fana, yang mudah hilang. Sebaliknya, dia mengundang kita untuk berinvestasi dalam harta yang kekal, yaitu apa? Iman, kemurahan hati, kasih, ketaatan, dan pelayanan kita kepada Tuhan. Yesus katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dengan kata lain, di mana kita mengeluarkan uang kita, menentukan di mana hati kita berada. Seorang bujangan yang sedang berkencan akan memiliki hati dan pikiran yang begitu dipenuhi dengan pasangannya, sehingga dia akan melakukan apapun untuk terhubung dengan orang tersebut. Periksa untuk apa kita menghabiskan sebagian besar dari pikiran dan fokus kita. Itu indikasi kemana hati kita melekat. Periksa kepada siapa kita memberikan lebih banyak waktu. Itu juga adalah indikator untuk mengungkapkan di mana hati kita berada. Jika kita menemukan bahwa hati kita ada pada hal-hal duniawi, datanglah pada Yesus. Dia akan memberimu kehidupan yang memuaskan, melegakan, dan meneduhkan hati kita. Dia akan mengalihkan fokusmu dari hawa nafsu duniawi ke cara hidup yang benar dan memerdekakan kita. Hati kita secara alami mengikuti apa yang paling kita hargai. Jika kita lebih menghargai uang, harta benda, kenyamanan, dunia, ketenaran, jabatan, status, atau bahkan sebuah hubungan kepada manusia dan bukan kepada Tuhan, hati kita akan terjerat dalam hal-hal yang sangat semu sementara bersifatnya, dan itu betul-betul tidak akan bisa memuaskan kita. Tuhan tidak menantang kita atau menentang kita memiliki uang yang banyak, atau harta, atau ketenaran, atau bahkan sebuah hubungan dengan manusia. Namun ketika hal-hal tersebut menggantikan tempatnya sebagai pusat kasih sayang dan kepercayaan kita, maka hati kita tuh akan stres, kita akan depresi, dan kita tidak akan pernah bisa puas. Raja Daud pernah berdoa begini, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, ya, Mazmur 51 ayat 10. Daud itu sadar bahwa hati yang tidak ditempatkan di dalam Tuhan akan selalu mengalami ketidaktenangan dan kegelisahan, bahkan ketakutan. Letakkan hatimu di dalam hadiratnya. Hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami kepuasan, kelegaan, dan juga pastinya kemerdekaan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sadar dan disadarkan bahwa firman Tuhan mengajar kami bahwa kami harus kembali cek hati kami, Tuhan. Di mana hati kami berada? Hari ini kami mau Tuhan, supaya Engkau tetap menempati tempat terutama dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap hari adalah sebuah pergumulan yang baru. Setiap hari berarti kami harus makan makanan rohani, yaitu firman-Mu. Mulai hari yang baru dengan firman Tuhan, supaya hidup kami terus diperbaharui, dikuatkan, diteguhkan. Dan mungkin kemenangan yang kemarin yang kami sudah alami, mungkin kami rasa kami berhasil kemarin Tuhan, dengan Tuhan, tetapi ada pergumulan yang baru hari ini. Itu sebabnya kami dengar firman, itu sebabnya kami baca firman, itu sebabnya kami merenungkan firman. Karena kami tahu di pergumulan yang baru, di hari yang baru ini, kembali Tuhan, kami mau fokus kami tetap kepada Tuhan. Dan segala-galanya apa yang kami lakukan, fokus kami, prioritas kami, dan pusat kehidupan kami hanya Tuhan sendiri. Itu sebabnya kami percaya kami dipuaskan, dilegakan, dipulihkan sepanjang hari ini. Kami mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang luar biasa, yang penuh dengan kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.